Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Iya, jumpa lagi kita di ibadah awal tahun, mengawali tahun ini. Mari kita sama-sama mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang sempurna pada tahun 2020. Kita percaya bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Di tahun 2021, biar kita lebih berintegritas lagi, kita lebih mendekatkan diri lagi, dan kita percaya lawatan Tuhan menyertai kita di sepanjang tahun ini. Amin. Kita memulai ibadah kita. Untuk doa syafaat akan dipimpin oleh Pak Dian. Saya persilakan kepada Pak Dian. Baik, mari kita arahkan hati kita. Akan memulai ibadah pada pagi ini, kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu, buat setiap rahmat, kebaikan, anugerah-Mu Tuhan. Hari-hari di sepanjang tahun 2020 telah kami lewati, banyak mujizat-Mu, banyak pertolongan-Mu, banyak penyertaan-Mu Tuhan. Kami lihat Tuhan sepanjang tahun 2020. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh Tuhan Allah yang menyertai kami, Allah Immanuel, dan terus memegang setiap kehidupan kami sepanjang tahun 2020. Bapak, pagi hari ini kami di awal tahun 2021, di hari pertama di tahun 2021, kami ingin datang kepadamu Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon tangan-Mu Tuhan yang kuat terus memegang setiap kehidupan kami di sepanjang tahun ini ya Bapak. Sebab kami percaya dalam Engkau ada kemenangan, dalam Engkau ada mujizat, dalam Engkau ada kasih, dalam Engkau ada karunia dan kemampuan untuk kami boleh melewati sepanjang tahun 2021 ini ya Bapak. Sebentar kami akan naikkan doa-doa syafaat kami ya Allah. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang beribadah di sepanjang hari dari pagi hingga malam hari nanti di seluruh dunia Tuhan. Kiranya Engkau yang melawat, Engkau yang menjamah, Engkau yang menguatkan, Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan Yesus. Engkau yang Bapa memberikan mujizat-mujizat-Mu ya Allah. Berkati, urapi hamba-hamba-Mu, nyampaikan isi hati-Mu. Juga berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang beribadah sepanjang hari ini di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami juga membawa dan topang setiap tudung rohani kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Dr. Sindur Niko Noto Raharjo Tuhan, beserta keempat wakil gembala sidang Tuhan, terus kesatuan hati daripada Engkau Tuhan, Engkau yang curahkan, Engkau yang limpahkan untuk Bapak Niko maupun keempat wakil gembala sidang Tuhan. Berkati dan urapi pelayanan mereka Tuhan. Ke seluruh keluarga mereka juga Engkau yang berkati ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bugem Ocen Tuhan selaku gembala di CK2 Tuhan. Terus penyertaan-Mu juga berkati Tuhan Yesus kehidupan hamba-Mu ini ya Allah. Kasih setia-Mu, pengurapan daripada Engkau memenuhi hamba-Mu ya Bapak. Juga setiap gereja di bawah pengembalaan CK2 boleh berkembang, boleh Bapak menerima lawatan daripada Engkau, boleh dipimpin oleh Engkau ya Abah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kematian dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa buat gembala kekasih kami, Pak Wimbi dan Bu Gemrina Tuhan, juga Natania ya Allah. Terus kasih-Mu Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini ya Bapa. Pakai lebih lagi seluruh rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan. Apa yang diperbuatnya boleh berhasil, karena hamba-Mu ini boleh mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, tarusi hati-Mu dalam hati hamba-Mu. Boleh bawa GBI Mampang Perapatan Tuhan. Masuk dalam setiap rencana-Mu Tuhan, masuk dalam setiap destiny-Mu Tuhan. Kami juga boleh menangkap isi hati-Mu dan kami boleh mengalami Pentakosta ini 3 hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap tudung rohani kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat bangsa tempat di mana kami boleh berada, bangsa Indonesia. Kiranya Bapa damai sejahtera-Mu Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut hingga Pulau Rote Tuhan. Boleh Bapa melingkupi daripada bangsa Indonesia ya Bapak. Juga takut akan Engkau curahkan pada pemerintahan kami, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf, amin Tuhan. Juga segenap jajaran menteri, setiap lembaga tinggi negara, TNI dan Polri Tuhan.
Takut akan Engkau, hikmat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus turunkan Tuhan. Berikan Bapak kepada pemerintahan bangsa Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga Bapak. Kami boleh berada di kota Jakarta. Kami mau berdoa buat pemerintah daerah kota Jakarta. Juga setiap kota-kota penyangga, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tambah sejahtera-Mu, berkat-Mu, Kau limpahkan, curahkan Tuhan. Buat Jakarta dan sekitarnya ya Bapak. Juga buat pemerintahan daerah kota Jakarta. Gubernur, wakil gubernur Tuhan, setiap wali kota, camat, lurah, RW, RT Tuhan, juga DPRD, juga untuk setiap kota-kota penyangga, untuk bupati-bupatinya Tuhan, wali kota Tuhan. Engkau juga Bapak boleh memberkati dengan takut akan Engkau Tuhan, sehingga pemerintahan kami boleh dipimpin Tuhan dalam kebenaran-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat Jakarta. Kami juga berdoa buat Mampang Perapatan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus Kau curahkan, Kau limpahkan terang daripada Engkau Tuhan kasih, daripada Engkau buat Mampang Perapatan ini Bapak, untuk setiap yang tinggal di daerah Mampang Perapatan maupun yang bekerja di Mampang Perapatan, boleh Kau lawat, boleh Kau jamah Tuhan. Mampang Perapatan bagi Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan Yesus. Bapak, kiranya Bapak Kau menyingkapkan setiap subung rohani di mata rohani daripada bangsa Israel Tuhan, sehingga mereka boleh melihat keselamatan daripada Engkau sudah Kau nyatakan 2000 tahun yang lalu melalui pribadi Yesus Kristus. Biar mereka boleh tahu, mereka boleh menerimanya, mereka boleh mengerti Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah menebus umat manusia. Terima kasih Bapak. Dan mengucap syukur juga buat setiap jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini ikut beribadah, maupun yang belum dapat beribadah Tuhan, mungkin yang sakit, mungkin dalam bekerja Tuhan Yesus, yang mungkin ada masalah Tuhan Bapak, Engkau yang melawat setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Kasih-Mu, setia-Mu Tuhan Kau limpahkan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mulut kami boleh penuh dengan pujian, hati kami penuh dengan limpah ucapan syukur, karena perbuatan yang nyata mujizat-Mu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami akan memulai ibadah awal tahun 2021 ini. Kami mau serahkan dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua sepakat katakan amin. Kami persilakan kepada host. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021, tahun integritas. Amin. Amin. Pada hari ini kita sama-sama mengarahkan hati kita. Kita sama-sama mau beribadah, muji menyembah Tuhan. Biar di hari yang pertama daripada tahun 2021 ini, kita boleh memberikan kepada Tuhan, kita boleh mengarahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan, dan biar Dia yang memimpin setiap kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sebab Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kita mau
bersama-sama. Naikkan dengan iman. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sebab Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Kau Tuhan, Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa. dengan segenap jiwa ragaku, Dengan segenap jiwa ragaku. dengan segenap jiwa ragaku. Naikkan syukur, naikkan pujian kepada Tuhan. Sebab Kau yang layak untuk dipuji, disembah selama-lamanya. Kami bersyukur, kami naikkan sembah, pujian hormat hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang ajaib, sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Allah. Ya Radabayase. Di awal tahun ini Tuhan, kami mau naikkan pujian, kami mau naikkan sembah kepada Engkau ya Allah. Kalau Kau Allah yang layak dipuji dan disembah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau Allah Immanuel, Kau Allah yang akan menyertai kami Tuhan sepanjang tahun 2021 ya Aba. Kami percaya ada berkat, kami percaya ada mujizat, kami percaya ada kasih karunia Tuhan yang Kau curahkan Tuhan sepanjang tahun 2021 atas segenap jemaat GBI Mampang Perapatan. Biar ada bayar sande. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami mau bernyanyi, kami mau bersorak, kami mau meninggikan nama-Mu, dan biar Engkau Tuhan boleh disenangkan oleh segenap pujian kami ya Allah. Dan kami yakin, kami percaya bahwa Kau adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang penuh dengan mujizat. Mujizat itu masih terjadi, mujizat itu masih ada hari-hari ini. Yes Lord. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergelora mendengar nama. Biar kami boleh bersuka karena perbuatan-Mu yang besar yang Kau lakukan dalam setiap kehidupan kami selama-lamanya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Yes Lord. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergelora
janji seperti Katakan tiada janji. tiada janji seperti yang ada padamu. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu ya Allah. Sebab Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami saat ini rindu untuk boleh memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kita semua yang sepakat katakan Haleluya. Yang mau bersuka cita untuk Tuhan, boleh angkat tangannya. Haleluya. Kita mau memasuki 2021 dengan hati yang bersyukur. Amin. Kita angkat satu ujian, ku masuki gerbangnya. Bersuka cita sama-sama katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Kita mau masuki tahun 2021 dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan selama di tahun 2020, penyertaan Tuhan teramat sempurna atas setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Kita sama-sama mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji
Haleluya. Yang tangannya. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan Pentakosta ketiga dan dilanjutkan dengan Mazmur 91. Kita akan membaca secara bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga, sama-sama 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Dilanjutkan dengan Mazmur 91. Sama-sama dari perikop dalam lindungan Allah, dimulai dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya ia akan engkau, bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hanya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang akan dilanjutkan dengan perjamuan. Kita mau naikkan sebuah pujian, saya persilakan kepada host. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Niko Raharjo. Kita siapkan hati kita akan naikkan pujian. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu.
cinta kepadamu. Yesus, ku cinta padamu, Dekat padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan yang ku mau. yang ku mau, hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, Yang ku mau, hanya biar hati kami boleh menyenangkanmu ya Allah. Kehidupan kami boleh berkenan kepadamu. kepadamu. Karena Kau adalah yang terbaik Tuhan. Bukan emas, bukan perak, bukan permata Tuhan. Engkau segala-galanya ya Allah, yang terbaik buat hidup kami. Yes Lord, katakan haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Katakan haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Katakan Allah Maha Kuasa. Sekali lagi katakan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, kami menyembah Allah yang Maha Kuasa. Kami menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan. Biar tanah hati kami boleh menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang gembur Tuhan. Dan biar setiap firman-Mu Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, boleh Bapa itu berakar, bertumbuh, berbuat dalam setiap kehidupan kami ya Allah. Dan Bapa boleh membawa sepanjang tahun 2021 ini Bapa dalam kemenangan, lepas kemenangan ya Allah. Juga berkati urapi hamba-Mu Bapak Niko Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biar setiap firman itu Bapa boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap, kami rindu untuk menerima firman daripada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 1 Januari 2021 merupakan hari pertama dari tahun yang baru, tahun 2021. Kita baru saja meninggalkan tahun yang lama, yang Tuhan berikan tema tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Kita benar-benar merasakan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun di mana kita mengalami sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Disebutkan juga bahwa tahun 2020 adalah tahun new normal. Saya tidak tahu apa yang sudah alami di tahun 2020. Tetapi apapun yang kita alami dalam tahun 2020, memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021, kita akan tetap berpegang pada firman Tuhan sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Karena itu, mari dengan iman kita bersama-sama perkatakan, Tuhan, saya percaya
bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Karena itu saya percaya tahun 2021 akan lebih baik dibanding dengan tahun 2020. Dasar kita untuk percaya akan hal ini, karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Karena kita berharap kepada Tuhan, maka kita berani berkata bahwa tahun 2021 akan lebih baik dibanding tahun 2020. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Hal-hal yang terjadi kalau kita berharap pada Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan Mazmur 118 ayat 8, yang merupakan ayat tengah dari Alkitab yang berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Keadaan kita akan lebih baik kalau kita berlindung atau berharap kepada Tuhan, ketimbang percaya atau berharap kepada manusia, termasuk kepada kekuatan sendiri. Kalau kita menginginkan tahun 2021 lebih baik dibanding tahun 2020, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru yang melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbanglah dengan sayap Raja Wali. Berjalan tiada lelah, ajarku harapkan Tuhan, ajarku harapkan Tuhan, ajarku harapkan Tuhan. Yang ketiga, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh. Sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti ini, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat bahwa sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan
saudara, katakan bersama saya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang keempat, sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Memasuki tahun 2021, Tuhan memberikan kepada kita janji-janjinya, yaitu janji Tuhan yang pertama yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ingat saudara, janji Tuhan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang menanyakan Tuhan atau mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena itu, memasuki tahun 2021, kita akan lebih mengasihi dan mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Janji Tuhan yang kedua dari Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, di mana Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Janji Tuhan ini diberikan kepada kita yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan akan meluputkan dan membentengi terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dalam masa kesesakan, bila kita berseru kepadanya Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memuliakan kita. Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Pada akhir tahun 2020, di dalam doa, saya berkata kepada Tuhan, seperti yang dikatakan Musa dalam Keluaran 33 ayat 15. Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Pimpin langkahku dengan kasih karunia.
Saya berkata, Tuhan, tuntun kami memasuki tahun 2021. Kami sedang dalam era Pentakosta yang ketiga untuk menyelesaikan amanat agung. Tetapi kami butuh tuntunan Tuhan untuk melakukan itu. Akhirnya Tuhan menjawab dan memberikan tema untuk tahun 2021. Bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Dengan 2 ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14. Tidak lama setelah itu, Bapak Pendeta Ruben Adi, Ketua Umum BPHGBI, mengirim pesan kepada saya menanyakan, apa Pak Niko sudah mendapatkan tema untuk tahun 2021? Dan beliau berkata bahwa tema GBI untuk tahun 2021 adalah tahun membangun karakter ilahi. The year of building godly character. Ketika saya memberitahu bahwa tema tahun 2021 adalah tahun integritas, langsung Pak Ruben berkata, wow, sama ya Pak, kita sehati. Karena inti dari karakter ilahi adalah integritas. Memasuki tahun 2021, yaitu tahun integritas, penekanan untuk makin serupa dengan gambar Yesus semakin besar. Definisi integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Yang kedua adalah kejujuran. Definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms, bahwa integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristen. Sebenarnya, model utama bagaimana seorang percaya hidup berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Karena itu, semua yang Tuhan Yesus ajarkan, contohkan karakternya, dan bagaimana ia berinteraksi dengan berbagai pihak harus dipelajari, dilakukan, dan diajarkan kepada semua orang percaya. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Ini adalah murid Tuhan Yesus. Pesan yang sangat kuat dari Tuhan Yesus untuk memasuki tahun 2021 adalah kita harus lebih lagi menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam hal ini Tuhan ingatkan tentang integritas. Jadi kita harus menjadi orang yang berintegritas. Sekarang mari kita melihat 2 ayat emas untuk tahun 2021. Ayat emas yang pertama dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 yang berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Gunung Tuhan dan tempatnya yang kudus merujuk kepada bait Tuhan di Yerusalem. Ini berbicara tentang kediaman Tuhan. Ayat ini menunjukkan persyaratan untuk masuk ke kediaman Tuhan, yaitu sorga. Ini juga bisa dikatakan persyaratan untuk ikut dalam pengangkatan dan masuk sorga. Ini berbicara mengenai proses pengudusan atau sanctification. Jadi berdasarkan Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5,
Persyaratan untuk bisa masuk surga bagi orang percaya, yang pertama, bersih tangan dan murni hati. Bersih tangan merujuk kepada yang tidak terlibat dalam kejahatan. Murni hati, tidak ada motivasi yang salah alias bersih. Jadi kalau bersih tangan lebih menunjuk kepada eksternal atau tindakan yang terlihat, sedang murni hati lebih menunjuk kepada internal atau keadaan hati. Jadi baik yang eksternal maupun yang internal haruslah sejalan. Apa yang dipikirkan, diucapkan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Persyaratan yang kedua, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang berarti seluruh hidup kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, tidak diserahkan kepada hawa nafsu, tetapi harus diberikan kepada Tuhan. Persyaratan yang ketiga, tidak bersumpah palsu. Ini langsung mengingatkan kita kepada hukum moral untuk tidak mengucapkan saksi dusta. Perhatikan mulut kita, perhatikan perkataan kita, perhatikan apa yang kita tulis di medsos. Kembali diingatkan, pentingnya untuk menjaga moralitas hidup yang utuh, luar dan dalam. Ketiga macam persyaratan ini kita sebutkan sebagai integritas. Jadi orang yang ikut dalam pengangkatan dan masuk surga adalah orang yang berintegritas. Katakan amin. Ayat emas yang kedua, Mazmur 41 ayat 13 dan 14 yang berkata, tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Kata tulus dari kata dasar Ibrani tom, yang juga berbicara mengenai integritas pribadi. Arti secara langsung, tom diterjemahkan sebagai tanpa celah atau polos. Kata ini juga mengandung pengertian tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencelakakan orang lain. Jadi orang yang berintegritas akan ditopang oleh Tuhan dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Sucikan dan tuluskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kusrahkan padamu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Akhir bulan November yang lalu, Pak Kim Seng, salah seorang pendoa syafaat dari kita, mendapat mimpi tentang saya. Dia melihat saya bersama-sama rombongan yang besar sedang berada di suatu gedung transit. Di atas sebuah meja terlihat ada paket besar. Dan ketika dibuka berisi banyak undangan dari kertas emas. Pak Kim Seng melihat di salah satu undangan itu ada nama Niko Nyoto Raharjo. Kemudian saya bertanya, kapan pestanya? Ketika undangan itu dibuka, ternyata kosong, tidak ada tulisannya. Hanya digantungkan sebuah medali yang talinya berwarna merah. Mengenai mimpi ini, Tuhan memberikan pengertian kepada Pak Kim Seng sebagai berikut. Undangan dari kertas emas adalah undangan dari sorga. Medali dengan tali berwarna merah itu diberikan kepada pemenang. Gedung transit menunjukkan kepada kita bahwa kita hanya transit di dunia ini. Tuhan juga memberikan ayat-ayat. Yang pertama dalam Wahyu 19 ayat 7-9. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia.
dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Yang kedua, dari Lukas 10, ayat 20 bagian B. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Yang ketiga, Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan yang keempat, Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dari mimpi tentang saya ini, saya percaya itu juga buat saudara juga. Maka hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa kita berada di dunia ini hanya transit. Tujuan kita adalah rumah Bapa di sorga. Tuhan sedang menyiapkan undangan-undangan buat kita semua untuk ikut dalam perjamuan kawin anak domba, di mana waktunya hanya Bapa saja yang tahu. Dan orang-orang yang diundang adalah para pemenang, yaitu orang-orang yang namanya sudah terdaftar di sorga. Mereka yang tekun menantikan kedatangan Tuhan, yang memakai pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Mereka semua ini adalah orang-orang yang berintegritas. Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saudara, saya berdoa supaya kita semua mendapatkan undangan ini, karena kita hidup berintegritas. Kita memasuki tahun 2021, tahun yang baru. Saya mau berdoa buat saudara. Mari, saya mau ajak saudara dengan iman. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan saudara, kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh katakan haleluya. Oh, haleluya. Urialala bakana mayarala wala 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 wala. Oh Yesus, kalau Engkau izinkan kami semua yang ada di tempat masing-masing Tuhan mendengarkan firman Tuhan, kami ada di tahun 2021, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami dengan iman akan berkata saat ini, saya percaya Tuhan, tahun 2021 akan lebih baik daripada tahun 2020. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu semua. Kita janji bersama-sama, Tuhan, saya berjanji, saya akan menjadi orang yang berintegritas. Saya akan ikut dalam pengangkatan. Tuhan akan segera datang, sudah tidak lama lagi. Ya Tuhan, Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Hamba berdoa, biarlah semua mereka yang berjanji seperti ini, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Engkau menyembuhkan yang sakit. Tidak ada yang sakit COVID, disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan, tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Bapa, misrahkan anak-anak-Mu semua tangan-Mu. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Masuk tahun 2021. Terima berkat Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara,
kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita ini adalah yang pertama dalam tahun 2021. Dan kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Betapa baiknya Engkau itu ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau berkati. Terima kasih. Engkau sembuhkan kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Kalau berdoa, introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan diingatkan saat ini, mari, ini adalah saat paling tepat untuk kita minta ampun atas apa yang kita lakukan tahun 2020. Minta ampun, minta ampun, minta ampun, supaya saudara diberkati. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni, ampuni. Bapa, ampuni anak-anak-Mu semua. Ampuni kami semua. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara, ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami boleh masuk dalam perjamuan kudus yang pertama dalam tahun yang baru, tahun 2021. Terima kasih kalau Kau masih izinkan kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami memasuki tahun yang baru ini. Oh rarabashikara bala. Oh rarabala. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih sudah menerima kebenaran dari firman Tuhan. Kami persilakan kepada Pak Gem, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kita. Ya, shalom semuanya. Kita sudah dengar tadi dari Pak Niko. Suara saya kedengaran? Kedengaran ya? Oke. Jadi kita masuk tahun integritas, jadi kita berdoa dan melakukan apa yang firman Tuhan sudah perintahkan pada kita. Jadi ini hari yang pertama di tahun ini, hari yang baru. Baik kalau kita mau membuka lembaran baru, ya kita berjalan dalam firman Tuhan. Ya kalau ada yang mau memulai pembacaan Alkitab dari awal lagi gitu saudara, itu oke gitu ya. Mungkin nanti saya kasih juga mungkin panduan pembacaan Alkitab setahun ya. Jadi kita mulai sesuatu yang baru di tahun integritas ini ya, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita dengan berkat-berkat yang baru ya, dengan hati yang baru ya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Saya kembalikan pada host. Terima kasih Pak Gem. Tiba saatnya kita mau mendengarkan pengumuman. Boleh dibantu host? Iya, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di bulan Januari. Ada Kak Linawati, ada Elona Delani, ada Kevin, ada Ruth, ada Abraham, dan ada Dorothy. Bagi namanya yang belum tercantum, agar dapat menghubungi Bu Gemrina, untuk ayatnya di Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Happy birthday buat nama-nama yang disebutkan. Next. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Untuk persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening atas nama Dr. Andes Darudono. Untuk nomor rekening dapat dilihat di layar, di Bank Mandiri, dan bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA ke Bu Gemrina. Itu aja untuk pengumuman hari ini. Di tanggal 3 kita masih ada ibadah minggu lagi seperti biasa di jam 10. Yang mau untuk silaturahmi boleh 9.30 bisa join, tapi kalau ada informasi lebih lanjut mungkin bisa lewat WhatsApp. Untuk mengakhiri ibadah kita mau menaikkan satu buah pujian. Kami persilakan kepada host. Haleluya. Kita sudah mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, dapat kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Amin.
Tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Kita mau angkat sebuah pujian. Kecaplah dan lihatlah. Syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, sungguh ya Tuhan, Engkau teramat baik. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, pada saatnya Tuhan kami mau mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan, ibadah hari ini ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan setiap kehidupan kami, bahkan kegiatan kami dalam seminggu sepekan ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan urapan yang daripada-Mu tercurah atas setiap kehidupan kami. Sementara kami juga Tuhan menerima berkat yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Kami terima ya Bapa. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan menjemput kita. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Tahun integritas, the year of integrity. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Amin. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih semuanya. Happy New Year. Tahun baru.